Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahrus siyam syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah memasuki di penghujung Ramadan ini, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita dapat melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan ini sebagaimana mestinya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada satu malam terutama di 10 akhir Ramadan ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang beriman, yaitu ada malam disebut dengan malam kemuliaan atau sering disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini dalam Al-Quran jelaskan lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita beribadah pada malam hari itu, maka insya Allah nilainya sama atau lebih baik dari 83 tahun beribadah. Mari kita cari, mari kita kejar malam kemuliaan ini. Sambut Lailatul Qadar. Itulah tema kita pada kesempatan yang penuh barakah ini bersama seorang narasumber. Alhamdulillah sudah hadir di studio kami. Beliau adalah Ustadz Dr. Ahmad Ghazali, SAG, MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pemirsa rahmati Allah, bersyukur kepada Allah karena di tengah-tengah kami hadir juga ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim Nurul Jannah Islamiyah Kota Pontianak. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu? Alhamdulillah. Sehat bu ya? Sehat. Tetap semangat ibadah bu ya? Semangat juga untuk lebaran. Alhamdulillah. Pemirsa rahmati Allah, sebelum kita memulai kajian kita tentang sambut Lailatul Qadar, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan salawat yang disampaikan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Jannah Islamiyah Kota Pontianak. Silakan ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ash'ilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ash'ilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah. Demikian lantunan salawat sampaikan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Jannah Islamiyah Kota Pontianak. Mudah-mudahan menyenangkan, menenangkan hati kita semua. Insya Allah, salawat yang kita lantunkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan Ramadan, maka kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, memang orang yang mengetahui dan ngerti tentang Ramadan, lebih-lebih Lailatul Qadar, menurut para ulama akan turun di 10 hari terakhir, lebih-lebih di malam ganjil. Itu luar biasa, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Sambut Lailatul Qadar. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah atas setiap nikmat yang Allah berikan pada kita semua hari ini. Alangkah indahnya kita menyampaikan syukur kepada Allah. Mudah-mudahan syukur ini menambah kemudian nikmat-nikmatnya, terutama di bulan Ramadan ini. Allah tabur bumi ini dengan keutamaan, dengan kemuliaan yang melebihi bahkan dari umat-umat yang terdahulu dengan pahala, rahmat, dan kebaikan. Salawat juga kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi yang mulia ini kita mengharapkan nantinya bisa berkumpul dengan beliau, menjadi bagian dari umat beliau yang istiqomah sampai sama-sama nanti kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini saya akan berbagi kemudian bagaimana fenomena umat Islam masyarakat kita di bulan Ramadan. Sudah familiar kemudian kebanyakan umat kita itu terdengar istilah semakin ke belakang Ramadan maka semakin ke depan. Sop ya, ini ya biasanya sering terjadi di kalangan umat Islam di Indonesia atau bahkan di sekitar kita. Nah, itu terjadinya kapan? Biasanya semakin ke belakang. Nah, apalagi sebelum terakhir ini ya. Biasanya yang penuh bukan masjid Ustadz, yang penuh adalah mall atau tempat-tempat perbelanjaan. Mengapa? Karena mereka ingin mengekspresikan beragamanya, menyambut hari rayanya nanti dengan pakaian baru, dengan perlengkapan rumah yang sekiranya kalau ada tamu datang, mereka bisa terlayani dengan baik, seperti kayak itu sepertinya. Lalu ada juga yang kelompok yang kedua. Ini yang kemudian mereka tidak berburu pakaian baru atau perlengkapan rumah. Apa yang mereka kejar? Mereka berangkat ke masjid untuk melaksanakan iktikaf. Untuk apa? Menyambut malam Lailatul Qadar. Sebelum saya kemudian menceritakan apa amalan yang bisa kita kerjakan di Lailatul Qadar itu, paling tidak Ustadz, kenapa ada malam Lailatul Qadar? Ini bagian dari mengapa Ramadan itu istimewa. Karena kalau kita membuka kemudian tafsir Ibnu Jarir At-Tabari yang kemudian sama diriwayatkan oleh Al-Wahid di dalam Asbabun Nuzul surah Al-Qadar, bahwa ternyata dulu ketika Rasulullah bercerita kepada umat, kepada sahabatnya, bercerita bahwa ada kemudian satu laki-laki yang dia bisa beribadah ketika malam dia qiyamul lail sampai terbit fajar, sampai selesai syuruk, kemudian siang sampai malamnya dia berjihad di jalan Allah. Berapa lama? Sampai diriwayatkan itu 1000 bulan. Lalu kemudian sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasul, betapa kami cemburunya kemudian melihat umat-umat terdahulu yang bisa beribadah sampai 1000 bulan. Sedangkan kami umurnya berapa Bu? Paling banter 60, 63, 60, atau bahkan lebih awal dipanggilnya kayak gitu. Lebih singkat, tapi ada kecemburuan. Karena tidak bisa seperti umat-umat terdahulu
yang bisa beribadah sampai ribuan bulan, ribuan tahun. Lalu kemudian turunlah surah Al-Qadar ini yang nantinya dijelaskan bahwa Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Dia lebih baik ketika orang beribadah di dalamnya itu daripada 1000 bulan lamanya. Kalau dikonversi dalam tahun kita itu sekitar 83 tahun 4 bulan. Rasanya kalau kita seumur itu sulit ya. Kalau di umur Nabi Muhammad kayaknya itu bonusnya banyak kayak gitu ya. Tapi ini Allah kasihkan kepada umat Nabi Muhammad. Bayangkan kalau seandainya umat Nabi Muhammad itu bertemu setiap tahun dengan Lailatul Qadar. Berapa ratus tahun kita bisa beribadah dengan nilai pahala daripada 1000 bulan. 1000 bulan kayak gitu. Tentu lebih dari itu. Lebih dari umat-umat terdahulu bahkan. Makanya kemudian dalam Ibnu Jarir itu mengomentari, kalaulah kita melihat orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu, dia bahkan lebih baik dari pekerjaan pemuda yang tadi di kelompok Bani Israel itu, yang ketika malamnya dia beribadah sampai syuruk, lalu kemudian siangnya itu dihabiskan untuk berjihad. Itu lebih baik ibadah yang kita kerjakan saat kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ini yang pertama. Mengapa kemudian Lailatul Qadar itu menjadi bagian yang istimewa yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan. Ini kalau kita melihat ini bagian dari asbabun nuzul daripada turunnya surah Al-Qadar. Lalu kemudian Lailatul Qadar itu juga menjadi istimewa kemudian karena Allah turunkan pada malam itu Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Ma'mur. Jadi di langit malaikat itu Quran diturunkan secara utuh. Makanya ada yang bertanya, jadi sebenarnya Quran itu turun pada 17 Ramadan atau pada malam Lailatul Qadar? Kayak gitu. Ini memang ada periwayatan yang bertingkat kayak gitu kan. Nah, tapi adalah kemudian ada memang riwayatnya bahwa Quran itu diturunkan pula pada malam Lailatul Qadar. Nah, sebagai apa? Sebagai petunjuk, sebagai furqan, sebagai sumber hidayah. Bahkan kata Al-Qur'an itu ya, inna anzalnahu lailatim mubarakah inna kunna mundirin. Dia sebagai peringatan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi keutamaan pada bulan Ramadan dan adanya malam Lailatul Qadar. Nah, yang ketiga, mengapa Lailatul Qadar itu kemudian umat-umat itu berusaha untuk ya menggapai malam itu dengan penuh ketakwaan, penuh peribadahan. Nah, ini karena anjuran daripada agama. Nah, karena ada juga yang bertanya, kok malam Lailatul Qadar itu kenapa di akhir, kok tidak di awal saja kayak gitu ya? Ada yang kayak gitu. Nanti kita akan jawab di pertanyaan berikutnya ya, kalau ada bertanya seperti itu. Lalu ada juga bertanya, mengapa Lailatul Qadar itu diganjil-ganjil? Seperti hadis Nabi itu kan, dari riwayatnya Imam Ahmad itu, ahbaran Rasulullah SAW. Jadi ketika bicara soal Al-Lailatul Qadar, kata Rasul itu qala hiya fi syahri Ramadan. Dia berada di malam Ramadan, fi akhiril lailah, di akhir malam bulan Ramadan, pada ihda ishrin au salasatin wa ishrin au fi sab'in wa ishrin au fi tis'in wa ishrin. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27. Au akhiril lailah, atau di akhir bulan. Akhir Ramadan maksudnya kayak gitu kan? 29. Tapi kalau di situ tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa 29. Ini kayaknya langsung 27, 28, 29, 30 sampai akhir Ramadan itu ada kemungkinan akan turun bulan Ramadan. Ini memang riwayat soal kapan Lailatul Qadar itu cukup banyak. Ada yang 10 malam terakhir, ada yang lebih rinci seperti itu ketika malam-malam ganjil kayak gitu. Yang ini kemudian saya melihat lebih masyhur. Kebanyakan ulama sering mengulang bahwa lebih kenceng lagi ngikatin apa? Kalau Rasul itu ngiketin apa? Pinggangnya semakin air semakin kencang gitu. Kenapa? Biar apa? Mengurangi kemudian syahwatnya. Syahwat makan, syahwat untuk
kan biasanya soal perut itu syahwatnya sangat-sangat kuat. Iya. Ya, kalau manusia itu kalau ditanya tentang apa yang paling menguji itu biasanya soal perut kayak gitu. Makanya soal perut itu di mana-mana terjadi korupsi, terjadi apa itu soal perut. Iya. Walaupun uang kita bisa dimakan, tapi nafsu perut itu tidak pernah ada habisnya kayak gitu kan. Ya, biasanya gitu. Makanya Nabi itu mengibaratkan dengan mengencangkan ikat pinggang atau perut tadi itu biar kemudian menundukkan syahwatnya atas kecintaannya, keinginannya terhadap dunia. Iya, Ustaz, memang luar biasa Ustaz sampaikan, berbeda dengan para sahabat-sahabat seperti dulu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 hari pertama biasa-biasa saja, gitu ya. Tapi ketika memasuki 10 hari terakhir seperti saat ini, para sahabat, para ulama, termasuk yang contohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 10 hari terakhir inilah mereka bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih di malam hari. Nah, beda dengan kita tadi sampaikan Pak Ustadz, bahkan jangankan nak sampai 10 hari terakhir, 10 hari pertama aja, 1 malam, 2 malam, seminggu pertama lah, lumayan lah gitu ya. Tapi udah mulai berkurang. Apa Ustaz sampaikan tadi makin maju sabnya gitu. Nah, ketika kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu karena khairum min alfi syahri tadi Pak Ustaz ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tentu kita itikaf di masjid tidak hanya sekedar tidur gitu ya. Kan banyak kadang-kadang anak muda datang ramai-ramai tapi tidur bangun tak bangun udah mau sahur itu. Apa yang harus kita lakukan? Amalan apa yang harus kita lakukan ketika kita beriktikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini, Pak Ustaz? Sekali lagi, tentu ketika kita ingin mendapatkannya tidak hanya sekedar beribadah pada malam-malam ganjil, walaupun itu diinformasikan Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam ganjil. Tapi tentu kita beribadah sungguh-sungguh pada malam hari terakhir itu. Dan amalan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu silakan Ustaz. Ya. Jadi memang kalau ditanya soal kemudian apa amalan ketika malam-malam Lailatul Qadar yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Nah ini kemudian bisa kemudian pakai riwayat hadis Nabi itu mangqoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Itu pertama adalah mendirikan malam itu dengan sholat. Nah kalau kita sudah biasanya dibuka dengan setelah tarawih itu ada sholat tarawih, ya, untuk kemudian ada witir, lalu kemudian nanti kalau kita di sepertiga malam atau nanti di jam 2-an atau setengah 3 bisa dilanjutkan dengan tahajud, bisa dilanjutkan dengan qiyamul lail yang lainnya, misalnya seperti sholat hajat kayak gitu kan. Nah lebih-lebih kalau bisa dibuka dengan sholat taubat kayak gitu. Nah, jadi kenapa kemudian harus kita kerjakan? Karena salat itu bagian dari permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang kedua bisa ditutup dilanjutkan dengan membaca Al-Qur'an, talil Qur'an, lalu kemudian bisa juga dengan memperbanyak zikrullah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kemudian untuk melengkapi hati itu agar tenang, agar kemudian merasakan kelapangan hati, gitu kan? Lalu kemudian selain zikir bisa juga ditutup dengan misalnya infak, sodakoh ketika subuh hari. Itu juga banyak keutamaan yang bisa kita gapai. Baik, Pak Ustaz, kita break sejenak Pak Ustaz ya. Ibu-ibu tetap di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat setelah jeda berikut ini. Ibu-ibu di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati Allah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik, kita lanjutkan Pak Ustaz. Jadi amalan yang kita lakukan ketika kita ingin menyambut Lailatul Qadar itu seperti biasa lah Pak Ustaz, rutinitas sholat tarawih, sholat witir, kalau baca Quran, sholat tahajud, tidur, jangan lupa walaupun sebentar Pak Ustaz supaya untuk menjaga kesehatan dan prima. Nah, terus kalau malam Lailatul Qadar itu turun, bisa enggak kita merasakan Pak Ustaz? Atau bisa enggak kita kata, oh ternyata malam ini adalah Lailatul Qadar. Ada enggak bisa dirasakan itu Pak Ustaz, bahwa Lailatul Qadar itu turun malam ini gitu. Nah ini memang banyak ciri-ciri. Nah kita cuma bisa melihat ciri-ciri adanya atau datangnya bulan Ramadan.
atau Lailatul Qadar. Iya. Kalau kemudian kita memastikan apakah kita dapat atau tidak, itu rahasia Allah. Iya. Itu rahasia Allah. Agar apa kemudian? Agar kita itu bersemangat Iya. untuk terus berusaha memaksimalkan ibadah di akhir Ramadan. Nah, ciri-ciri itu biasanya ya di bulan malam Lailatul Qadar itu biasanya dibuka dengan pagi yang cerah, pagi yang teduh seperti itu. Yeah. Lalu kemudian pada malam itu kemudian ada bulan yang cerah kayak gitu ya. Jadi cerita ciri-ciri para ulama, bahkan pada malam itu semua makhluk di bumi itu bersujud kepada Allah untuk bertasbih kepadanya. Kenapa? Karena dia bertemu dengan malam yang di situ para malaikat turun. Yeah. Apa yang dilakukan malaikat? Dia mendoakan semua orang, semua makhluk di bumi ini akan ampunan dan akan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian apa yang kemudian kita bisa rasakan ini biasanya juga berbeda-beda kalau secara pribadi. Pengalaman pribadi. Ya. Ada yang kalau kita pernah mendengar cerita para ulama itu ada yang dia merasakan bagaimana ruh itu terasa dekat dengan Allah kayak gitu kan. Dimana kemudian rasa tenang, rasa bahagia, rasa haru situ tumbuh lahir ketika dia bertemu dengan Lailatul Qadar. Kalau secara pribadi itu kita pernah gitu rasakan bagaimana ketika dalam keadaan sujud itu pernah merasakan itu di malam-malam akhir di bulan Ramadan atau Lailatul Qadar. Ini mungkin akan berbeda-beda pengalaman spiritualnya ketika apakah ini Lailatul Qadar atau tidak. Tapi yakinlah bagi seorang beriman itu karena kita sudah bilang imanan wahtisaban. Kita sudah beriman kepada Allah. Kita sudah yakin pada Allah, maka tidak boleh ada keraguan di situ. Nah, kalau kita sudah yakin dan beriman kepada Allah, kemudian wahtisaban. Kembalikan perhitungan pahala kebaikan yang kita kerjakan pada Allah. Jangan nuntut. Kebanyakan manusia itu nuntut, Ustaz. Saya kan sudah beritikaf, masa saya tidak dikasih Lailatul Qadar ya Allah kayak gitu kan? Ya Allah, saya sudah minta pada Engkau di malam 10 malam terakhir, tapi kok tidak kau kabulkan ya Allah? Kan kita sudah bilang, imanan wahtisaban. Balikkan kebaikan perbuatan itu kepada Allah. Kenapa? Karena kalau Allah sudah memberikan balasan, itu tidak ada matematika yang bisa memberikan hitungan. Kalau manusia berbuat satu kebaikan, inginnya dibalas dengan kebaikan yang sama. Kalau manusia. Tapi kalau Allah, kita berbuat kebaikan sekali, Allah ganti 10, Allah ganti 27, Allah ganti 70, Allah ganti 100, 700, bahkan sampai tidak terhingga. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada yang perlu kita imani ini. Tidak ada kebaikan yang kita kerjakan itu, balasan dari Allah itu menyimpang dari kebaikan. Pasti ihsan balasannya ihsan. Kebaikan pasti balasnya kebaikan. Itu husnuzan kita. Yeah. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan, amalan-amalan yang kita kerjakan ketika 10 malam terakhir, jangan nuntut dengan Allah. Tapi berharaplah Allah berikan ridho, Allah berikan balasan yang terbaik di malam itu, dan Allah ijabah doa-doa kita. Amin. Itu kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Pak Ustadz ya. Kalau mendapatkan Lailatul Qadar atau merasakan Lailatul Qadar, teruslah lakukan kebaikan itu pasca Ramadan nanti. Pasca Ramadan, ini juga yang jadi PR kita Ustaz. Jangan hanya Ramadan saja melakukan kebaikan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, setelah itu kan dah 83 tahun. Nah, terus melakukan kebaikan-kebaikan, insya Allah kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat kebaikan. Baik Ustaz, mungkin ibu-ibu ada pertanyaan berkenaan dengan Lailatul Qadar, walaupun sebagian besar yang itikaf di masjid itu adalah bapak-bapak, tapi ibu-ibu juga bisa mendapatkan itu Pak Ustaz ya. Silakan ibu kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahdah. Ingin bertanya Pak Ustadz. Iya. Bagaimana caranya ibu rumah tangga memaksimalkan ibadah pada malam Lailatul Qadar? Iya. Demikian Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ibu-ibu nih Ustaz, silakan. Jadi memang sering ditanyakan oleh ibu-ibu. Jadi
Aisyah itu pernah dia meriwayatkan hadis ketika 10 malam terakhir. Iya. Bahwa kata Aisyah itu, saya melihat Rasulullah itu setiap malam terakhir itu pasti mengencangkan tadi itu ikat pinggangnya dan mendorong keluarganya termasuk Aisyah saat itu untuk bersemangat beribadah. Nah, artinya apa? Kata riwayat ini kalau di dalam sarahnya itu artinya Lailatul Qadar itu bukan hanya bagi laki-laki, bukan hanya untuk laki-laki. Wah, nanti kalau kayak gitu nanti ibu-ibu cemburu kan, protes sama Allah kayak gitu. Ya Allah, kalau itikaf cuma bisa laki-laki, aku dapat apa ya Allah kayak gitu kan. Nah, jadi ternyata Rasulullah juga mengajak istrinya yang perempuan ya, istri perempuan kayak gitu kan, ngajak Aisyah untuk beribadah 10 malam terakhir. Nah, artinya apa? Perempuan juga punya hak untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Tentu dengan caranya tidak bisa sama. Iya. Kenapa? Karena ibu itu punya kewajiban menyiapkan sahur, kemudian walaupun menyiapkan sahur mungkin tugas bersama kayak gitu kan, tapi adalah kemudian ada tanggung jawab anak di rumah kayak gitu kan, ada tanggung jawab yang memang tidak bisa dikerjakan laki-laki seperti itu kan, sehingga ibu juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian nantinya menunjang ya satu keluarga itu menjadi bagian yang siap menyambut malam Lailatul Qadar. Nah, mengapa ini penting? Karena dalam Quran itu jelas kayak gitu bahwa yang harus dijaga itu ahli minnar, menjaga keluarga dari panasnya api neraka. Artinya apa? Tidak boleh dalam keluarga itu cuman laki-lakinya saja yang bisa beribadah, harus semuanya ikut. Kayak gitu. Nah, caranya ibu-ibu misalnya sebelum sahur gitu kan menyempatkan untuk sholat kayak gitu Walaupun kan. di rumah, Walaupun di rumah. Walaupun di rumah. Karena cerita Aisyah ini bukan di masjid riwayatnya, tapi di rumah. Rasulullah membangunkan di rumah untuk beribadah. Artinya apa? Aisyah ini bukan di masjid tempatnya saat itu. Nah, artinya Rasulullah itu tidak memungkiri, tidak menghilangkan bahwa perempuan ya udah tidak perlu beribadah, gitu kan? Tapi diajak untuk beribadah. Jadi walaupun di rumah sebelum sahur misalnya didahului dengan sholat, misalnya gitu ya. Kalau ada waktu panjang diisi dengan membaca Al-Quran, ini yang lumrah dilakukan oleh umat Islam kayak gitu ya, yang kemudian memang banyak dicontohkan oleh para ulama kita. Lalu kemudian setelah baca Quran lalu kemudian bisa tutup dengan berdoa, biasanya dengan doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ini menjadi amalan daripada malam Lailatul Qadar kayak gitu ya, memperbanyak doa-doa itu. Kemudian mulailah menyiapkan hidangan untuk sahur. Dan diniatkan ya Rabb, malam ini aku ingin bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Insya Allah setiap niat yang baik itu akan bertemu dengan kebaikan pula. Nah, ini yang terkadang juga dihilangkan itu niatnya. Niat dulu. Setelah niat untuk berpuasa esok hari, niat juga ya Rabb, walaupun aku tak bisa itikaf di masjid, aku niat ya Rabb hari ini pertemukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar. Nah, lalu kemudian penting juga Ustaz, tadi yang kemudian kita bahas bahwa setelah Ramadan aman-aman ini harus terjaga. Iya, kenapa? Karena kata Allah itu innalladzi qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wala tahzanu. Jadi kata Allah itu menasihati kepada kita bahwa katanya seperti ini. Orang yang mengatakan bahwa aku punya Allah. Aku punya Allah dalam setiap kesulitanku. Aku punya Allah dalam setiap ujianku. Kata Allah tsumastaqamu, maka istiqomahlah. Kenapa? Karena tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wala tahzan. Saat itu Allah turunkan malaikat kepada manusia yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Untuk apa? Menghapuskan rasa khawatirnya dan rasa takutnya. Allah bahagiakan hatinya. Kenapa? Wa absyiru bil jannah. Ada berita yang besar untuk mereka orang-orang yang telah menghamba pada Allah dengan jalan istiqomah. Apa? Al-jannah. Surga. Karena orang beriman yang ingin bertemu surga. Sebagian orang kemudian ada yang berkata, kan surga nanti. Surga itu esok. Seolah-olah itu fata morgana yang tidak terjadi.
Tapi bagi orang yang beriman itu pasti, itu ada. Maka jangan pernah ya kemudian ada terbesit dalam pikiran kita, benar enggak nih Allah akan berikan, benar enggak nih Allah akan kumpulkan kita di surga. Jangan pernah ada keraguan. Kenapa? Syarat iman itu tidak ada sak, tidak ada keraguan-raguan. Kalau sudah sedikit ragu, maka Allah berpaling dari kita. Kalau sudah berpaling pada kita, Allah tidak akan mengabulkan doa-doa kita. Maka yakin seyakin-yakinnya, sehakul yakinnya orang-orang yang beriman. Seperti itu. Termasuk juga ketika menyambut Lailatul Qadar. Jadi ibu-ibu bisa mendapatkannya Bu ya. Karena malam ibadahnya, tapi malam Pak Ustaz. Malam. Luar biasa. Karena malam ini memang luar biasa. Kejadian banyak di malam hari. Rasulullah nyimak wahyu pertama juga di malam hari. Pak Ustaz, luar biasa. Malam ini walaupun gelap tapi banyak keutamaan-keutamaan di malam hari. Kita dianjurkan untuk tahajud malam hari. Maka malam hari itu apalagi Ramadan ini kurangi tidur, banyak ibadah. Amin. Silakan Ibu, ada pertanyaan lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Sita, izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Amalan apa saja yang sangat dianjurkan pada malam Lailatul Qadar? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan Ustaz, silakan ditambahkan lagi Ustaz. Ini amalan yang paling dianjurkan. Jadi di hadis yang tadi, yang ketika yang penentuan pada malam-malam ganjil itu di akhirnya ada mangqamaha imanan wahtisaban ghufirallahu min dambi ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Ini amalannya adalah pertama tentu menghidupkan. Nanti kalau menghidupkan apa isinya? Ada sholat, ada zikir, ada membaca Quran, terus kemudian ada doa-doa. Nah, apa janji Allah? Ya, ghufirallahu min dambi. Allah akan ampunkan dosanya. Dosa yang kapan? Kalau yang mangkoma itu matakot min dambi biasanya kan, dosa-dosa yang akan datang. Tapi kalau yang ini wa matakot dan mataakhir, dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, ini dia. Jadi orang yang bertemu malam Lailatul Qadar lalu menghidupkan malam itu dengan apa? Dengan tadi amalan-amalan itu, maka kata Rasul, ia ampuni, Allah ampuni dia dosanya yang mereka kerjakan yang telah lalu dan yang akan datang, illa syirik, kecuali dia syirik. Nah, kalau syirik itu dia harus kemudian memperbaiki imannya, memperbaharui imannya. Nah, jadi kalau kita masih benar-benar beriman, tidak ada bermasalah dengan akidah kita, maka disinilah kesempatannya untuk menyesali semua dosa-dosa yang kita kerjakan. Tentu kita tidak pernah tahu karena tidak ada yang bisa mengoreksi diri kita kecuali diri kita sendiri. Yeah. Saya yang berdiri di sini tidak bisa melihat ibu-ibu punya dosa berapa, gitu kan? Apakah ternyata saya yang paling banyak dosanya juga tidak tahu. Seperti itu. Maka kemudian kita yang bisa melihat diri kita. Lalu kenapa kemudian kita perlu untuk memohon ampun? Nah, ini juga menjadi amalan yang menjadi amalan utama terutama dalam malam Lailatul Qadar. Yeah. Bahwa dalam riwayat Nabi itu saat Nabi ditanya apa amalan ketika bertemu dengan Lailatul Qadar, lalu Nabi bilang amalan itu adalah membaca doa. Doanya adalah apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini mudah, singkat dan sering diucapkan tapi dilanggengkan, Bu. Ya. Jangan hanya sering diulang-ulang. Jangan cuma menunggu ketika di akhir tarawih, gitu kan? Nah, atau di akhir witir biasanya ada bilal-bilal kita yang membaca itu. Atau imam-imam kita ketika sholat baca itu. Tapi kita sendiri yang terus mengulangnya. Ini doanya sebenarnya sangat singkat, tapi penuh dengan pengharapan. Yeah. Apa isinya? Ya Rabb, innaka afuwun. Kami memohon ampun. Ya kan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi engkau yang mencintai afwa. Engkau mencintai orang yang beri maaf kan ya Rabb? Gitu bahasa kita itu ya. Lalu apa? Fa'fu anni. Ampunkanlah kami ya Rabb. Ampunkanlah. Karena manusia tanpa pengampunan itu seperti orang bawa noda, seperti orang bawa kotoran. Kemana-mana bawa kotoran. Tentu kita juga sekarang bawa kotoran. Yeah. Tapi kalau ditampakkan, rasanya gimana? Malu toh? Pasti merasa malu kemana-mana bawa kotoran. Tapi karena Allah tutupi, akhirnya kita
merasa bahwa kita seperti manusia yang bersih gitu ya. bersih. Padahal setiap hari kita bawa kotoran. Itu yang tampak dalam diri kita. Apalagi dosa yang kok seandainya ditampakkan, orang pun akan merasa itu aib besar kayak seperti itu. Makanya kemudian penting untuk kita memohon ampun pada Allah di bulan ini. Dan inilah tempat yang benar-benar Allah sediakan untuk mensucikan diri, membersihkan diri di setiap tahunnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, harus kita pahami bahwa kita tidak pernah bisa memastikan apakah di setiap Ramadan kita akan bertemu. Betul. Itu yang terpenting. Motivasi besar kita itu bahwa kita mengharapkan akan bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Tapi kita tidak bisa memastikan. Makanya kekhawatiran itu yang selalu ditanamkan oleh para ulama kita. Kalau kau kemudian malas-malasan Ramadan ini, ingat. Bisa jadi ini Bisa terakhir. jadi terakhir. Hari ini mungkin bisa sama-sama, kemarin bisa sama-sama. Ternyata Ramadan berikutnya namanya sudah tidak, tinggal namanya saja, lagi ada jasadnya. Iya. Nah, makanya kemudian jangan kemudian sampai akhir hidup kita, ya, kita selalu berkata berleha-leha. Lah nanti kan ada lagi, nanti ada lagi, Ustaz, kayak gitu. Tidak ada jaminan Tidak ada bertemu jaminan. lagi. Kalau Allah itu bisa kasih jaminan, mungkin orang akan nanti Santai, dulu ya. lah gitu. Pak Ustadz katanya, Ahmad Ghazali 20 tahun lagi lah mati. kan bisa santai-santai dulu Pak Ustadz. Santai. Setahun sebelumnya baru taubat itu. Tapi ingat, pasti kita semua banyak berbuat dosa. Pasti banyak dosa. Walaupun kita mengaku diri kita bersih, tapi pasti paling tidak jangankan lisan. Lisan bisa kita jaga, tangan bisa kita jaga, hati sulit menjaga. Nah, di bulan ini ketika di malam hari kita dimohon untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mohon ampun dan Allah pasti mengampunkan bagi hamba-hambanya yang minta ampun. Kita break sejenak Pak Ustadz, ibu-ibu tetap di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tetaplah bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat setelah jeda berikut ini. Ibu-ibu di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati Allah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik, kita lanjutkan Pak Ustadz ya. Siapa tahu ibu-ibu masih ada pertanyaan. Silakan Ibu kalau ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Halijah. Ustadz ingin bertanya, mengapa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada akhir bulan Ramadan, tidak di awal dan di pertengahannya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di awal banyak yang dapat Bu ya. Di akhir-akhir kan orang pilihan saja. Silakan Ustaz. Iya, jadi sering juga ditanyakan, mengapa Lailatul Qadar itu di akhir? Mengapa Lailatul Qadar itu diganjil, tidak digenap gitu? Maksudnya tidak ada riwayat yang digenap gitu kan? Lalu kemudian kenapa Lailatul Qadar itu hanya berada di bulan Ramadan, kok tidak di bulan yang lain kayak gitu ya? Itu juga ada pertanyaan kayak gitu. Tapi hari ini kita coba fokus kemudian mengapa Lailatul Qadar itu berada di akhir Ramadan. Jadi ada hikmahnya ya Ibu, mengapa kemudian Lailatul Qadar itu ada di akhir. Pertama, Allah itu maha tahu tentu atas umatnya. Ya, mereka yang sudah semangat beribadah di awal pasti kebanyakan itu tumbang di akhir. Dia semangat di awal, kebanyakan syahid di akhir kayak gitu kan. Kebanyakan kayak gitu. Itu juga terjadi masa Nabi gitu. Kebanyakan orang-orang yang di awal-awal semangat berjihad ketika sudah megang pedang, tak semua orang bisa megang pedang kayak gitu. Kebanyakan malah mundur dari barisan. Nah, itu tentu yang pertama. Agar umat Islam itu bersemangat sampai akhir bulan Ramadan dalam beribadah. Satu itu, motivasi Allah kepada umat Nabi Muhammad agar sampai akhir harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Kita kan sudah dengar istilah husnul khotimah ya Bu ya. Nah, mari kita tutup dengan Ramadan ini dengan husnul khotimah kayak gitu. Tentu dengan semangat beribadahnya lagi, terus meningkatkan lagi. Semakin ke belakang jangan semakin kendor, harus semakin kuat kayak gitu semangat ibadahnya. Lalu kemudian yang kedua, mengapa Lailatul Qadar itu di akhir? Karena kita dengar istilah bagaimana Allah membagi fase-fase dalam bulan Ramadan. Itu ada rahmat dan fase magfirah dan terakhir ifkum minan nar. Kalau kita lihat kemudian di fase magfirah, di fase rahmat itu kan Allah ingin benar-benar membersihkan dulu umat Nabi Muhammad itu dari segala dosa-dosa dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah. Kenapa? Karena akan bertemu malam istimewa nih. Kayak gitu.
Jadi bersih-bersih dulu, siap-siap dulu. Kayak gitu. Jadi kalau kita mungkin Ramadan siap-siapnya. Kalau ulama-ulama kita itu membagi tahun jadi 2. 6 bulan menjelang Ramadan itu mereka sudah bersiap-siap. Sudah selesai urusan dunianya. Lalu 6 bulan setelah Ramadan dia bersiap-siap lagi. Untuk apa? Mencukupkan perlengkapan dia untuk bertemu Ramadan. Itu kalau ulama-ulama kita ya. Kalau kita mungkin siap-siap Idul Fitri, bukan siap-siap Ramadan kayak gitu. Siap-siap untuk Idul Fitri, wah itu baru siap-siap kayak gitu. Tapi kalau ulama-ulama kita kayak gitu, saking kemudian benar-benar mengistimewakan bulan yang istimewa. Kayak gitu. Nah, pertama, yang kedua itu karena Allah ingin membersihkan dulu umat Nabi ini dari dosa yang nantinya akan bertemu dengan malam yang mulia itu, yang bahkan di malam itu setiap doa tidak ada yang pulang dengan tangan kosong. Pasti Allah kabulkan. Nah, jadi kalau orang sudah minta di malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang pulangnya itu kosong. Pasti Allah kabulkan. Pasti Allah ijabah. Makanya kemudian sayang kalau kita itu melalaikan dan melupakan malam ini. Nah, yang ketiga adalah kemudian bagaimana Allah ya ingin memberikan ajaran kepada kita bahwa apa yang dilakukan di akhir ini harus nanti istiqomah sampai setelah Ramadan. Nah, kayak gitu ini juga yang penting karena nasihat Rasul itu dan Allah bahkan tadi beriman mengaku bahwa Allah itu sebagai zat, sebagai Tuhan. Yang kedua, summastaqim. Kul amantu billah summastaqim. Itu kalau dalam hadis Arba'in Nawawi bahwa berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah. Sampai kapan? Sampai akhir dari kehidupan. Sampai jasad ini terlepas dengan ruhnya. Disitulah akhir dari kehidupan dan akhir dari usaha yang kita kerjakan selama ini. Iya. Jadi akhir-akhir ini kita disibukkan untuk beribadah, walaupun juga ada penyiapan untuk Lebaran. Tapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Ibu ya? Boleh buat kue lapis boleh. Tapi jangan berlebih-lebihan sehingga melupakan ibadah. Memuliakan tamu itu harus. Tapi jangan sampai melupakan ibadah kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ibu, ada pertanyaan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hibrah. Ingin bertanya Ustadz, serangkaian dari yang disampaikan Ustadz, apakah ada tanda-tanda seseorang itu mendapat Lailatul Qadar? Iya. Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar, tanda-tanda husnul khotimah dari itu Ustaz. Silakan. Iya, ini kalau tadi tanda-tanda adanya Lailatul Qadar. Kalau ini tanda-tanda orang yang dapat. Ya, jadi seperti apa orang yang dapat? Kalau pertama saya menggambarkan itu karena mereka sudah bersih, dibersihkan oleh Allah dari dosanya. Lalu kemudian doa-doanya terijabah kayak gitu. Yang pertama adalah adanya perbaikan sikap dalam sosialnya. Dulu ketika belum Ramadan kayaknya sulit untuk berangkat ke masjid. Ternyata setelah dia bertemu dengan Ramadan, melanggengkan 10 malam terakhir dengan ibadah, setelahnya ternyata terlihat dia semakin bersemangat dalam beribadah. Itu yang pertama, semangat dalam beribadahnya semakin kuat. Jadi kalau ibu-ibu sekalian nanti kalau sudah lewat Ramadan tapi ibadahnya masih biasa-biasa saja, ini kayaknya jauh dari malam Lailatul Qadar kayak gitu ya. jadi harus lebih baik ibadahnya, kualitasnya dari sebelum bertemu Lailatul Qadar atau malam atau bulan Ramadan. Lalu kemudian yang kedua, paling tidak orang-orang yang sudah bertemu dengan Lailatul Qadar itu mereka lebih berhati-hati. Nah, ini yang kemudian rasa ini yang kita tidak bisa mengaturnya, tapi kita bisa merasakannya. Setelah diterbiah oleh Ramadan, diterbiah lalu kemudian bertemu Lailatul Qadar ditutup dengan itu, lalu kemudian setelahnya kita merasa kok rasanya ingin apa ya, kemarin yang kita kerjakan kok rasanya salah ya, kok rasanya perlu dikoreksi ya, kok rasanya malah dekat ya, kok rasanya malah khawatir ya kayak gitu. Nah, itu bagus. Itu bagian dari tanda-tanda kita sukses bertemu Ramadan dan malam Lailatul Qadar.
Jadi pertama adalah apa? Kebaikan yang melanggeng setelahnya. Nah, jadi kalau ada yang setelah Ramadan malah luntur ibadahnya, ini bukan bahagia tapi khawatir ini. Iya. Jadi kayaknya bagian dari orang yang merugi ini kan. Nah, terus yang kedua adalah apa? Semakin hati-hati, semakin bagaimana hati itu rasanya kok ingin terus mengoreksi apa yang kita kerjakan. Bu, sebenarnya kalau kita melihat ini bukan hanya tentang Lailatul Qadarnya, tapi prinsip paling tidak hidup itu paling dua hal ini. Istiqomah kan, yang kedua adalah merasakan kekhawatiran. Karena ada orang yang sudah bermaksiat tapi tidak merasakan apa-apa. Tidak merasa takut. Tidak merasa takut. Tidak merasa khawatir. Iya. Nah, ini yang musibah besar bagi manusia kalau sudah hilang Allah dalam hidupnya. Sampai kemudian perbuatan salah pun ia rasa bahagia saja. Iya. Nah, jadi usahakan setelah Ramadan Salah tak merasa bersalah. Nah, ini yang bahaya nih. Ya, itu Pak Ustadz ya, ada perbaikan-perbaikan setelah Ramadan. Jadi ibu, suami atau anak laki-laki setelah Ramadan kok nampaknya tambah rajin ke masjid. Yakin dapat Lailatul Qadar itu ya. Tapi kalau udah habis Ramadan senyap gitu ya. Jangan-jangan tak dapat Lailatul Qadar nih. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan ini. Amin. Silakan Ibu, pertanyaan terakhir mungkin kalau ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosnani. Izinkan saya untuk bertanya Pak Ustadz. Iya. Apa hikmahnya dari yang kita dapat malam Lailatul Qadar? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah dapat Lailatul Qadar. Silakan Ustaz. Iya. Ini hikmahnya besar. Saking besarnya itu Nabi Musa saja sampai cemburu tadi. Iya. Kenapa? Karena orang yang bisa beribadah di malam ini bisa mendapatkan kebaikan pahala yang melebihi umat-umat yang terdahulu. Jadi Nabi Musa sampai bilang, ya Allah, aku ingin sekali menjadi umat Muhammad seperti ini. Hidupnya belakangan, umurnya pendek ya Bu ya, daripada umat terdahulu, tapi masuk surganya lebih awal. Nah, ini kan keutamaan yang memang sangat-sangat istimewa. Walaupun di akhir lebih pendek dan ibadahnya mungkin belang-belang, gitu ya. Kalau mungkin kita lihat fenomena kita beribadah itu, terkadang ada kalanya iman itu turun, ada kalanya iman itu naik. Sedangkan umat-umat terdahulu itu sangat stabil. Kalau sudah beriman dengan Nabi, bersama bagian dari Nabi, dia istiqomah sampai akhir hidupnya. Sedangkan kita terkadang ada masanya kita turun, ada masanya kita naik. Tapi Allah masih berikan kesempatan. Lailatul Qadar ini kesempatan. Ramadan ini kesempatan. Makanya sebelum Ramadan bahkan Rasul itu bilang itu, man fariha bidukhuli Ramadan, hanya merasa senang saja akan datangnya bulan Ramadan itu haramallahu jasaduhu alan niran. Allah haramkan jasadnya untuk disentuh bahkan oleh api neraka. Saking apa? Saking Allah ingin memberikan kemuliaan kepada umat Muhammad. Jadi malam Lailatul Qadar ini adalah kemuliaan, Bu. Hikmah terbesarnya adalah ini malam kemuliaan untuk umat yang mulia, untuk umat yang paling awal masuk surga. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang nanti akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Ustadz, terakhir 2 menit lagi waktu kita Ustadz. Apa pesan-pesan untuk ibu-ibu di sini dan pemirsa kita di rumah berkenaan dengan Lailatul Qadar? Silakan Ustaz. Iya. Jadi sangat betul sekali bahwa adanya Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah. Termasuk Lailatul Qadar ini bagian dari pengajaran Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena bulan ini yang diistimewakan untuk umat yang istimewa agar nantinya umat ini ya menjadi kuntum khaira ummah, menjadi umat yang terbaik yang dibanggakan oleh Allah di hadapan umat-umat yang lain. Lalu kemudian apa yang paling mendasar adalah menjaga keistiqomahan. Karena nasihat Rasul itu
sahabat bertanya kan kepada Rasul, wahai Rasul, berikan nasihat kepadaku tentang Islam yang dengan itu saya tidak lagi perlu bertanya kepada yang lain. Hanya 2 saja. Qul amantu billah tsumastaqim. Kalau engkau sudah bilang berimanlah kepada Allah, maka istiqomahlah. Kalau engkau sudah beribadah kepada Allah hari ini, berta'abbud kepada Allah, istiqomahlah. Memang berat istiqomah itu, tapi balasan istiqomah itu jauh lebih baik dari ibadah yang semalam suntuk kita kerjakan, besok liburan. Ya, ada kayak gitu biasanya kan. Kita ibadah full hari ini, besok sudah liburan. Ibadah itu hari ini dan sampai akhir hidup kita. Continue itu Ustaz ya. Itu continue. Dan itulah kemudian nanti dalam sarah-sarah yang lain sampai ulama-ulama bilang al istiqomah khairum min alfi karomah, itu kan bahkan melebihi kebaikan dari 1000 karomah. Jadi jika ada orang yang bisa terbang ke langit, bisa melewati laut dengan kapal, maksudnya pakai kaki gitu kan, maka itu tidak ada apa-apa jadi daripada Allah kecuali daripada istiqomah. Jadi istiqomah itu kata kunci dalam beribadah sampai akhir hidup kita. Baik. Jadi istiqomah bukan tetangga ibu ya. Istiqomah artinya continue dalam melaksanakan ibadah. Terus menerus. Ketika sudah mengatakan iman kepada Allah, maka sampai mati iman kepada Allah. Itulah istiqomah Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Ibu-ibu terima kasih juga atas kehadirannya. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam rangka kita menyambut Lailatul Qadar. Jangan lupa Pak Ustaz ya, pesan anak laki-laki atau para suami ibu-ibu untuk itikaf di masjid. Insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian perbincangan kita pada kesempatan yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasa kita pada hari ini dan hari-hari yang telah kita lewati adalah ibadah yang terbaik kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ke depan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat melaksanakan ibadah ini dan terus-menerus istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam.